Shalom, Jemaat GSKI, Betani, dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dengan program Masih Ada Tuhan. Saudara, saya memberi tema pada saat ini sepadan dengan panggilanmu. Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Paulus katakan apa? Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Hidupmu haruslah sepadan dengan panggilan. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, sebagai anak-anaknya, kita harus sepadan dengan panggilan kita. Seringkali kita bertanya-tanya, apa sih panggilanku? Apakah panggilanku itu sebagai hamba Tuhan atau panggilanku itu melakukan perkara-perkara yang besar, yang spektakuler? Sebenarnya simpel sekali. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12 mengatakan apa? Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Paulus katakan bahwa, hai engkau manusia Allah. Kenapa disebut manusia Allah? Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini, Paulus menulis surat kepada Timotius, hai manusia Allah, hari ini, setiap kita, anak-anaknya, ada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita sudah ikrarkan, banyak orang sudah tahu bahwa kita adalah anak-anaknya. Nah, kalau kita ini adalah anak-anaknya, kita punya sebuah kewajiban. Apa kewajiban itu? Kalimat dari firman Tuhan dimulai dari jauhilah semua itu. Ada hal yang harus kita jauhi, ada hal yang harus kita kerjakan. Tetapi semua itu harus kita kerjakan. Jauhilah itu juga berbicara dengan perbuatan. Apa yang kita harus jauhi? Saudara, kalau kita lihat, dikatakan Timotius 6 ayat 4 dan 5 dikatakan apa? Kita jauhi apa? Kita tidak lagi bersilat lidah, tidak lagi dengki, tidak pencederaan, fitnah, curiga, percecokan antara orang yang tidak berpikiran sehat, pikiran sehatnya hilang, dan kehilangan kebenaran. Jauhi itu. Tetapi ada hal juga yang wajib kita lakukan. Apa itu? Firman Tuhan mengajarkan, Paulus katakan, kerjakan keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kebenaran, dan kelembutan. Saya ulangin, saudara. Apa yang harus kita kerjakan? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Dan itu kita harus kerjakan. Paulus katakan apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi saudara, hal demikian harus kita lakukan. Kita harus rebut dan itu ada dalam kehidupan kita. Karena untuk apa? Untuk kehidupan kekal. Mari untuk setiap kita saudara hari-hari ini, aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita sudah dipercayakan sebagai seorang pengusaha, hiduplah sebagai seorang pengusaha, tetapi mari berpadanan dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa panggilan kita? Yaitu kita mesti ada keadilan, kita beribadah, kita setia, kita memiliki kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau kita dikatakan, oh saya adalah seorang karyawan, lakukan. Engkau ada panggilan, berjalan sepadan dengan panggilanmu, sama. Apa panggilanmu? Panggilanmu lakukan keadilan, ibadah, setia, memiliki kasih, kesabaran, kelembutan, itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Apapun profesi kita hari ini, kalau hari-hari yang sudah kita percayakan, pengusaha, karyawan, ataukah kita saat ini sebagai mahasiswa, atau mungkin kita mengatakan, aku ibu rumah tangga, setiap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita, ingat, ada satu panggilan yang harus kita lakukan. Kita harus berjalan beriringan, harus padan, yaitu apa? Hiduplah dengan adil. Mari tunjukkan engkau adalah orang-orang yang beribadah, punya kesetiaan, ketaatan, kesabaran, dan kelembutan. Paulus katakan, kejar itu, lakukan itu.
rebut itu harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ingat saudara, ada sebuah upah untuk setiap kita sebagai orang percaya melakukan itu. Apa itu? Kehidupan kekal. Tuhan memberkati.